Lo percaya nggak? Gue sempat marahin atasan gue gara-gara gue seakan-akan kayak diinjek gitu lah. Gue ngebentak dia, sumpah gue nggak bohong. Gue ngebentak dia gara-gara, ya ini orang maksudnya apa sih? Kayak cuma karena gaji gue lebih rendah atau jabatan gue lebih rendah ya bukan berarti lo harus enak sama gue gitu. Halo teman-teman yang lagi mau dengerin podcast gue. Sebelum lanjut, gue mau ngasih tau info dikit nih. Buat kalian yang suka dengan dunia podcast dan pengen bikin podcast kayak gue, kalian boleh deh coba bikin podcast lewat Anchor.fm. Caranya yang gak ribet dan kalian bakal dikasih banyak fitur, salah satunya seperti editing. Dan pastinya kalian bisa distribusiin podcast kalian ke platform lain seperti Spotify dengan sangat mudah pakai aplikasi Anchor ini. Yuk cobain download aplikasi Anchor sekarang juga. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Aduh, thank you banget kalian masih mau dengerin gue ya. Kemarin gue ngeliat postingan gue yang kemarin, video gue yang podcast gue yang kemarin baru gue upload. Itu lumayan juga sih ada yang nonton dan beberapa orang ternyata masih ada yang dari dulu nonton terus ternyata dia nonton lagi gitu ya. Jadi kayak gue ngerasa kayak wah gila sih. Dan gue ada satu cerita ya sebelum ini random banget sih sebelum gue mulai podcast hari ini. Jadi buat lu yang nggak tahu, jadi kenapa gue pengen balik lagi ke podcast gara-gara waktu itu gue kan sekarang kan gue lebih seringnya bikin konten di TikTok ya. Kalau misalkan kalian mau tahu TikTok gue apa, nanti gue masukin di deskripsi aja mungkin ya. Nah, jadi di TikTok itu waktu itu gue lagi bikin konten. Dan anehnya gue itu kan kalau di YouTube itu jarang banget bikin podcast tuh ngasih lihat muka kan. Tapi anehnya itu gini, waktu gue lagi bikin konten salah satu video gue itu yang di TikTok itu viral. Dan itu tuh sampai berapa ya, 1, sekian juta yang nonton, gue lupa. Tiba-tiba ada yang komen gini, dia bilang kayak, "Hai Kak Jos," katanya, "wah ini Kak Joshua yang di Depan Layar Podcast ya, wah kangen banget." Dan gue kaget banget kayak, ada loh orang yang dia tuh bisa kayak recognize, kayak tahu suara gue kayak gini dan dia tuh hafal. Terus dia ngeliat kayak ya gue nggak tahu sih dia tahu gue tuh dari suaranya atau dari mukanya. Tapi either way kayak maksudnya gue kaget aja ternyata masih ada orang yang inget sama gue gara-gara konten gue itu gitu. Padahal gue udah berhenti bikin podcast itu udah berapa bulan sebelumnya gitu. Dan itu tuh kayak wah gila sih gitu. Kayak gue sangat amat appreciate kalian yang masih pengen dengerin podcast gue. Jadi untuk kalian yang baru dengerin podcast gue, lu bisa dengerin podcast gue yang lainnya juga ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast. Dan di hari ini seperti yang gue janjiin kemarin, mungkin agak telat ya gue bikin kontennya gara-gara gue juga harus nyari waktu segala macem karena lumayan padat jadwal gue. Tapi seperti janji gue kemarin, di hari ini tuh gue pengen bikin konten tentang hidup gue yang berubah drastis di tahun 2022 kemarin gitu. Nah, anyway, Happy New Year dulu buat kalian. Gue lupa ngucapin karena New Year buat gue kayak sesuatu yang kayak maksudnya sesuatu yang biasa aja gitu. Kayak ya udah New Year ya tidak ada new me gitu. Maksudnya gue tuh harus jadi new me itu setiap hari gitu. Gue ya menjadi seseorang yang baru tuh harus setiap hari, nggak cuma tiap tahun baru doang gitu kan. Makanya kayak gue ya gitulah, pokoknya gue agak lupa ngucapin Happy New Year. Tapi anyway, jadi di hari ini tuh gue pengen ngomongin tentang kayak perjalanan gue di tahun 2022 tuh yang membuat gue tuh berubah drastis. Dalam arti berubah tuh gimana? Maksudnya dalam arti gini loh, bukan berubah kayak oh gue jadi orang yang jahat atau gimana, bukan. Tapi berubah tuh gue tuh jadi bukan diri gue yang dulu gitu, ngerti gak sih? Jadi contohnya misalkan nih, kayak dulu tuh gue sering cerita ke lu semua di konten gue yang sebelumnya tahun 2020-an lah, tahun 2020-2021 tuh gue sering cerita di podcast tuh kalau misalkan gue tuh adalah tipe orang yang lumayan introvert, terus agak susah bergaul dengan orang dan harus try hard banget untuk bisa berbaur dengan sebuah komunitas gitu. Nah itu tuh berubah banget di tahun 2022 kemarin gitu. Nah jadi di hari ini tuh gue bakal ceritain hal-hal yang kayak gitu. Apa aja sih yang bikin gue tuh berubah dan kenapa gue tuh bisa berubah gitu. Nah jadi ketika kemarin waktu tahun baruan itu gue ngeliat kalender gitu ya, dari yang awalnya 2022 berubah jadi 2023. Jujur ya, gue tuh rada punya
semacam feeling kehilangan gitu loh. Kayak gue punya perasaan kehilangan karena menurut gue 2022 itu adalah tahun yang sangat amat punya banyak kenangan buat gue. Tahun yang sangat amat gue suka banget, tahun yang sangat amat punya hal yang bagus banget buat gue gitu. Karena di tahun 2022 ini tuh banyak kejadian-kejadian unik, entah itu positif atau negatif, yang semuanya tuh terjadi secara bersamaan dan dalam jangka waktu yang berdekatan gitu. Jadi bukan yang kayak oh ini terjadi bulan ini terus 2 bulan kemudian baru terjadi, enggak. Itu tuh bener-bener kayak secara bersamaan tuh terjadi, dan itu tuh bener-bener bikin gue kangen gitu kalau misalkan gue lihat-lihat ke belakang lagi. Padahal sebenarnya ada yang negatifnya juga gitu yang terjadi sama gue gitu. Nah, dan gue tuh ngerasa tahun 2022 itu tuh seakan-akan kayak satu abad buat gue gitu, karena saking banyaknya hal yang terjadi yang tadi gue bilang gitu ya. Jadi ya gue ngerasa kayak udah lama banget itu si tahun berjalan itu, padahal cuma 1 tahun doang gitu. Nah, jadi sekarang gue mau ceritain dari awal tahun nih, dari awal tahun 2022 yang gue sangat amat dikagetkan dengan realita gitu ya. Jadi dimana gue bener-bener kayak mau gak mau harus merubah sifat diri gue untuk bisa survive di tahun 2022 gitu. Nah, jadi kita mulai dari bulan Januari nih. Januari ini tuh unik banget buat gue. Kenapa? Gara-gara di bulan Januari itu tuh gue mulai gencar-gencarnya nyari kerja waktu itu. Jadi pada saat itu tuh gue kan yang kemarin gue cerita di podcast sebelumnya, gue mau gak mau harus survive dengan mencari kerja gara-gara planning gue banyak yang gagal kan. Ya seperti misalkan bisnis gue, investasi gue, segala macam itu banyak yang gagal, dan gue harus mau gak mau survive di tahun 2022 bulan Januari itu gue nyari kerja tuh pada saat itu. Nah, di situ tuh gue mulai ngebener-benerin semua CV gue gitu. Gue ngebener-benerin segala macem portfolio gue, CV gue, terus nulis di CV gue tuh pengalaman yang ditulis sama gue, dimasukin gitu, sampai gue tuh kayak aduh, yang lain udah pada nyebar CV, kok gue baru bikin CV gitu kan. Gue mikirnya gitu, kayak gue ngebandingin sama teman-teman gue gitu. Nah, pada saat itu tuh akhirnya gue bikin CV, terus gue sebar-sebarin lewat aplikasi job portal gitu kayak LinkedIn, abis itu Jobstreet segala macam gitu. Dan akhirnya ada satu kejadian unik di bulan Januari itu adalah gue itu dapet semacam tawaran kerja yang akhirnya tuh nyantol lah dari CV gue gitu. Jadi pada saat itu tuh gue mendapatkan tawaran kerja di Singapura waktu itu, dan itu gue kaget banget kan. Karena apa? Soalnya ya orang kayak gue kok tiba-tiba ada perusahaan yang mau nawarin gue dari Singapura lagi gitu. Dan pada saat itu tuh gue ngelihat profil perusahaannya, oh bagus juga gitu kan. Tapi ending-endingnya, singkat cerita, gue gagal. Gue gak keterima, gue gak tahu kenapa. Tapi pengalaman yang gue dapet dari situ adalah pengalaman dimana interview dengan orang luar negeri itu sangat amat berbeda dengan orang Indonesia gitu. Jadi di luar negeri itu mereka tuh lebih peduli sama hasil dulu gitu. Jadi bedanya adalah kalau misalkan gue di Indonesia, waktu gue interview, mereka tuh interview dulu, nanya dulu, oh kamu gini, ini pengalamannya apa, pendidikannya apa, segala macem, baru kalau misalkan udah cocok baru tes gitu. Beda dengan di Singapura, at least di Singapura ya, gue gak tau di negara lain gimana, tapi di Singapura gue dites dulu, lu bisa gak ngerjain yang gue suruh nih, disuruh kerjain, pas udah dikerjain, oh ternyata bagus, baru lanjut ke sesi interview. Nah mungkin gue gagalnya di interviewnya gitu, soalnya ya di tes di tes hasil gitu ya, waktu di tes teknis gitu secara pembuatan kontennya itu tuh gue lolos gitu. Ya gue nggak tahu juga sih, cuman si HRD aja yang tahu gitu kan. Nah tapi di Januari itu intinya kayak gue tuh banyak banget nyebar CV, banyak banget interview, tapi ujung-ujungnya banyak juga yang nggak lolos gitu, nggak keterima gitu. Lanjut ke bulan Februari gue masih nganggur nih. Tapi gue mikir gue masih punya duit sisa. Ya udahlah, gue pakai aja buat sesuatu yang gue bisa produktif lah dengan uang tersebut gitu. Dan akhirnya gue pakai uang tabungan gue untuk bikin usaha bareng sama teman-teman gue gitu. Gue bikin usaha bareng sama teman-teman gue, kita jualan makanan pada saat itu. Dan itu tuh berlangsung sekitar 2-3 bulanan lah, at least yang masih ada guanya ya. Jadi maksudnya gini loh, kita bikin bertiga nih sama temen gue, kita bikin bertiga jualan makanan.
Dan pada saat itu bulan Februari kita buka, kita launching. Habis itu lumayan banyak lah orang yang di awal-awal tuh yang apa ya istilahnya kayak ngeborong makanan kita sampai habis gitu ya. Dan itu tuh salah satu pengalaman terunik gue, gara-gara gue baru pertama kali jualan. Dan gue baru pertama kali yang, lu tau gak sih kayak jualan terus bener-bener memaksa gue untuk ketemu customer gitu secara face to face, yang dimana ya lu tau kan yang gue ceritain kalau gue introvert gitu. Dan di situ gue harus mau nggak mau belajar gitu, gue mau nggak mau harus belajar supaya harus berani ngomong ke orang stranger, orang yang gak gue kenal gitu. Di situ tuh gue belajar untuk kerja sama teman-teman gue, terus harus bisa menangani customer yang marah-marah, atau mau customer yang baik banget, itu gue harus bisa menanganinya gitu, harus bisa menghadapinya gitu. Nah makanya di situ tuh gue pikir kayak wah lumayan juga sih, kayak selama 3 bulan gue jualan sama teman gue tuh gue mendapatkan pengalaman itu gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan ditanya apakah gue dapat untung dari jualan itu, dari bisnis itu, gue bisa bilang enggak. Gue sampai detik ini nggak mendapatkan untung sama sekali, karena ya ada 1-2 hal yang nggak bisa gue ceritain. Cuma intinya gue nggak dapat apa-apa dari situ kalau misalkan ngomongin material. Tapi kalau misalkan dari pengalaman, gue dapet banyak banget pengalaman yang menurut gue nggak bisa dibeli pakai uang, yang nggak bisa lu dapetin secara cuma-cuma gitu. Itu tuh benar-benar harus konsisten, niat segala macam itu benar-benar harus ada gitu lah istilahnya. Harus ada supaya lu bisa merasakan sih pengalaman tersebut gitu. Nah, dari bulan Februari itu gue masih jualan, bulan Maret juga gue masih jualan bareng teman-teman gue. Nah, masuk ke bulan April nih. Di bulan April itu bisnis kita tuh masih jalan juga, tapi mulai ada semacam kayak, lu tau gak sih kalau yang namanya bisnis itu kan pasti naik turun kan. Dan di bulan April tuh lumayan naik turunnya tuh lumayan kerasa banget sih ombak bisnisnya tuh gitu. Dan kita udah mulai mikir nih, udah 3an itu tuh udah mulai punya pikiran mending cari kerja, mending kerja kantoran dulu segala macem gitu. Dan ujung-ujungnya gue ketarik buat mikir kayak yaudahlah gue coba buat cari kerja lagi kayak gitu. Dan pada saat itu tuh gue udah mulai kayak bingung banget, nyerah banget sama situasi kondisi hidup gue gitu ya, karena gue nggak punya skill apa-apa. Skill gue kebanyakan ya desain, konten segala macem kan. Dan itu tuh kan bukan skill yang harus kayak maksudnya bukan skill yang benar-benar bisa membawa gue mendapatkan karir yang panjang gitu kan. Gak kayak misalkan lu jadi manajer, akunting atau apa gitu kan. Itu kan karir-karir yang bakalan panjang gitu. Lu bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun juga masih kepake gitu. Sementara ya kayak maksudnya yang gue punya cuman seperti ini, ya gue mau kerja seperti apa gitu kan. Nah pada saat itu gue memutuskan untuk menekuni skill gue. Salah satu skill gue yang gak semua orang punya adalah gue bisa bahasa Mandarin. Dan itu tuh adalah bahasa yang dibutuhin banget sama perusahaan-perusahaan China yang ada di Indonesia gitu. Nah di situ tuh gue mulai menekuni lagi bahasa Mandarin gue mulai ngasah lagi skill gue itu. Gue belajar lagi, karena mau gak mau ya menurut gue itu cuma jalan terakhir gue buat mendapatkan kerja gitu, untuk bisa survive gitu kan. Nah akhirnya gue belajar sama gue punya gue punya kenalan lah istilahnya yang dia tuh emang ngajar juga. Dan akhirnya gue les ke dia istilahnya, kursus ke dia. Nah di bulan April itu mulai saat-saat dimana gue itu mulai mikir kayak kayaknya gue lepasin aja deh si bisnis gue ini gitu. Jadi kan itu kan punya bertiga nih, tapi gue lepas aja, jadi yang megang itu 2 orang itu aja gitu. Gue udah nggak mau ikutan lagi gitu, karena ya udahlah gue mikir gue pengen nyari duit dulu yang pasti dulu, baru abis itu gue bisa jualan, bisa ini lebih enak gitu kan, lebih tenang, hati gue tuh lebih adem gitu. Nah singkat cerita, gue bilang ke temen-temen gue mau udahan dulu ya, gue mau udahan dari sini. Akhirnya kita pisah, tapi kita baik-baik aja sih, nggak ada apa-apa. Kita pisah. Di bulan April gue udah nggak ikutan lagi sama mereka. April Mei itu gue bener-bener nekunin banget si skill bahasa gue gitu, sambil gue kerjain freelance yang ada lah gitu. Nah di bulan Mei akhir, di Juni awal gitu ya,
itu mulai gue nggak ngerti ya, kayak gue nggak tahu, kayak tiba-tiba tuh ada rezeki gitu yang datang ke gue gitu. Pada saat itu tuh tiba-tiba gue ditawarin sama teman gue, lu mau nggak jadi editor katanya. Ya untung dong, maksudnya kayak itu pekerjaan yang memang gue sangat bisa kerjakan gitu. Dan ternyata gue jadi editor di salah satu artis gitu, di salah satu girl band gitu. Kayaknya gue gak bakal sebutin namanya deh, tapi pokoknya girl bandnya asal Bandung aja. Mungkin kalian bisa tebak siapa, tapi lumayan terkenal sih, udah centang biru juga semuanya. Dan gue kaget kayak, wah gila sih gue bisa dapet circle yang bisa bantuin gue kesana gitu. Dan gue akhirnya punya freelance itu gitu, gue punya freelance buat jadi video editor di sana. Ya meskipun gue belum dapat gaji yang tetap kayak gitu, tapi at least ya setidaknya gue menghasilkan uang lah gitu. Nah, ketika saat itu tuh gue mulai freelance di sana, dan beberapa minggu kemudian rezekinya datang lagi ke gue nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba ada rezeki lagi datang ke gue. Tiba-tiba salah satu perusahaan yang gue lamar CV gue, ternyata dia manggil gue, dia mau nge-interview gue. Pas sudah di-interview, gue dites bikin konten di sana, dan beberapa hari kemudian tiba-tiba gue dikabarin kalau gue keterima di perusahaan itu. Wah gila sih, itu gue kayak, ya ampun ya Tuhan, terima kasih banget gitu ya. Kayak akhirnya gitu ya, setelah gue berbulan-bulan mencoba mencari kerja, even gue cuman punya gelar SMA doang, tapi at least akhirnya gue dapet gitu. Akhirnya at least gue bisa survive dulu dah untuk beberapa bulan atau tahun ke depan, nanti gue bisa cari jalan keluar yang lain gitu. Nah akhirnya di situ tuh gue mikir nih, wah kesempatan bagus nih. Dan dan lu tahu gak sih, kayak even gue seorang lulusan SMA, tapi gue mendapatkan gaji yang lumayan, menurut gue bisa dibilang tinggi loh di perusahaan yang gue dapetin itu. Gue di situ cuma jadi videographer doang, padahal gue dapet gue dapet BPJS, gue dapet gaji yang lumayan tinggi juga. Dan di saat yang bersamaan gue juga masih freelance sama yang artis tadi, yang girl band itu. Jadi intinya kayak di bulan Juni itu adalah bulan tersibuk gue. Jadi lu mau tahu nggak istilahnya kayak semacam jadwal gue, apa yang gue lakukan setiap hari adalah gini. Weekdays, Senin sampai Sabtu itu tuh gue kerja di kantor yang tadi gue keterima itu. Di hari Rabu sama Jumat itu tuh gue les bahasa yang tadi gue ceritain. Dan di sela-sela Senin sampai Minggu itu tuh gue sekalian jadi freelance juga yang ngedit video tadi yang artis itu. Jadi bener-bener kayak saking gue pengen gak mau lagi kembali lagi ke masa-masa kemarin waktu gue pusing gak punya duit gitu ya, gue gak mau lagi kembali lagi ke masa itu. Makanya gue sampai setiap hari itu bener-bener dikebut ya, otak gue tuh dikebut supaya gue tuh kerja terus setiap hari, kerja, gak boleh ada istirahat, gak boleh ada main. Itu tuh mindset gue pada saat bulan Juni itu. Bulan Juni sampai Juli, Agustus, pokoknya sampai bulan Agustus aja itu gue inget banget. Sampai bulan Agustus itu gue punya mindset kayak gitu. Gue bener-bener gak mau main-main dulu, gue gak mau ngapa-ngapain dulu, yang penting gue harus kerja tiap hari gitu. Nah, tahu gak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini yang tadi gue bilang, hidup gue tuh berubah mulai dari sini nih. Mulai dari pertengahan ini tuh gue udah berubah banget. Dari yang awalnya gue leha-leha hidupnya, tiba-tiba di bulan Juni ini gue tiap hari itu gak ada waktu kosong. Bahkan setiap temen gue ngechat gue di, entah itu di Instagram atau di WA atau di Line atau di mana gitu ya, gue tuh balesnya itu sekitar 2-3 hari kemudian, men. Kayak saking gue gak mau buka segala macam selain kerjaan gue. Bahkan gue pun ngebawa kerjaan kantor tuh ke rumah, saking gue pengen di kantor tuh, misalkan kalau misalkan di kantor udah santai, udah gak ada kerjaan, gue bisa ngerjain kerjaan freelance di situ tuh. Jadi kayak kayak gue bisa mendapatkan uang yang berkali-kali lipat dari kerjaan kantor gue dan freelance gue gitu. Nah, di situ juga gue diajarin pengalaman paling unik gue waktu gue kerja kantoran adalah dimana gue tuh lebih berani untuk mengambil tindakan segala macam. Gue lebih berani aja gitu, kayak bukan seorang yang pemalu, introvert kayak gitu, enggak. Tapi gue lebih berani untuk ngapa-ngapain yang gue pengen kerjain tuh hajar gitu. Gue nggak perlu nunggu temen gitu, gue kerjain gitu. Dan
Kayak misalkan maksudnya gini, kayak misalkan dulu tuh gue pergi kemana-mana tuh biasanya suka pengen sama temen gitu, misalkan ke kafe atau kemana. Ini tuh enggak, gue bener-bener sendiri aja gitu. Gue mau kemana, ke kafe sendiri ya sendiri aja. Gue nge-gym sendiri aja gitu. Ngapain gue nungguin temen gitu. Nah itu tuh yang bikin gue beda di tahun 2022 kemarin. Cuman sesimpel gara-gara gue masuk kerja doang. Sesimpel gara-gara gue butuh duit buat survive. Jadi tuh gue tuh seakan-akan kayak secara otomatis merubah sifat gue gitu, menjadi seseorang yang bukan gue sebenarnya. Tapi ternyata tuh ini potensial dalam diri gue tuh keluar gitu pada saat itu tuh. Tapi apakah lu pikir kayak hidup gue bakal mulus-mulus aja? Oh tidak gitu. Meskipun gue punya dapat banyak rezeki banget di bulan Juli, Agustus, tahun kemarin 2022 kemarin. Tapi di bulan Agustus gue melakukan sebuah tindakan yang menurut gue yang menurut gue tuh bisa dibilang kayak bodoh, agak aneh, tapi ternyata justru memberikan gue sesuatu yang gue tuh nggak pernah expect sebelumnya. Aduh, ini gue ngomongnya kayak terlalu cringe banget atau terlalu aneh banget sih, cuman maksudnya kayak ini beneran terjadi. Jadi gini, di bulan Agustus saat itu gue kan jadi seorang videographer nih, tapi gue juga megang TikToknya kantor gue gitu. Nah, ketika gue sedang memegang ketika gue sedang memegang TikToknya kantor gue tuh ketemu sama orang TikToknya langsung, diajarin tentang cara membuat konten yang baik, algoritma seperti apa. Terus ketika gue itu juga dikasih course secara gratis dari bos gue gitu, nih kamu pelajarin course-nya nih, saya bayar kelasnya buat kamu nih katanya. Dan ketika gue membaca course-nya, gue pelajarin, ini jujur ya, gue tiba-tiba kangen banget jadi seorang content creator. Itu sangat bodoh banget sih ketika lu tuh udah dikasih kerjaan yang pasti, tiba-tiba gue pengen jadi content creator lagi seperti zaman dulu gitu. Aneh gak sih, kayak orang yang gak bersyukur, tau gak sih? Tapi mau tahu sesuatu nggak? Jadi ketika gue saat itu gue mikir ya, aduh, gue kangen banget nih jadi seorang content creator. Akhirnya gue mikir kayak, apakah gue harus keluar kerjaan kah supaya gue jadi content creator full time gitu? Tapi gue mikir lagi, enggak, jangan. Gue udah dapat rezeki kayak gini, masa gue pengen keluar sih? Kayak gue nggak bersyukur banget jadi manusia gitu. Akhirnya gue pelajari lagi si TikTok itu sambil gue kerja gitu ya. Sambil gue kerja gue pelajarin, dan habis itu gue pelajarin, habis itu gue mikir, oke lah, gue bikin konten sambil punya kerja full time gitu. Dan akhirnya pada saat itu di bulan September kalau nggak salah, September tuh gue nge-planning segala macamnya. Gue planning nih semuanya, gue bikin apa aja sih konten-konten yang bakal gue bikin ke depannya gitu. Gue ingat banget tanggal 23 atau 28 September, gue agak ketuker sih, agak lupa. Pokoknya September akhir gue upload konten gue di TikTok untuk pertama kalinya. Nah mungkin lu yang belum nonton TikTok gue, mungkin lu bingung kan. Jadi gue tuh bikin konten tentang self development juga, sama kayak konten gue yang di podcast ini, tapi lebih pendek. Gara-gara kan TikTok dong, ya masa sih gue bikin podcast juga di sana. Nah, gue bikin yang lebih pendek, gue lebih straight to the point. Gue pakai ilmu-ilmu yang diajarin sama bos gue di kantor, yang dikasih course sama bos gue di kantor. Nah, gue pelajarin semua, gue ambil ilmunya, gue praktekin, gue upload selama seminggu kemudian. Dan lu tau nggak? Cuman dalam waktu 1-2 minggu, follower gue tuh tiba-tiba sampai 10.000 atau 15.000 gitu, lebih daripada subscriber gue di YouTube gitu, yang dimana gue mendapatkan subscriber sebanyak itu tuh harus 3 tahun men. Sementara ini cuma 2 minggu doang gue udah dapet follower sebanyak itu gitu. Dan gue kaget banget, wah gila, video gue tuh viral sampai ratusan ribu yang nonton. Dan gue ngerasa kayak, wah edan sih, ini gue, apakah ini jalan gue ya untuk jadi seorang content creator? Apa gue harus keluar aja ya full time di sini gitu kan? Nah, tapi gue masih kekeh di situ. Gue masih kayak enggak, gue harus kerja, tetap kerja kantoran. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Ini lu terserah percaya atau enggak, tapi ini kejadiannya seperti ini. Jadi tiba-tiba ada mungkin alam semesta tuh atau Tuhan tuh mendengar ya, kayak keinginan gue menjadi seorang content creator full time gitu ya.
akhirnya tiba-tiba ada satu kejadian yang bikin gue marah sebenarnya. Ada satu kejadian di kantor gue yang bikin gue marah sama rekan kantor gue gitu ya, yang dimana gue bikin gue nggak betah sama atasannya gitu, yang dimana gue seakan-akan kayak diinjek-injek lah di situ. Gue ngerasa kayak, oh gila sih, ini kantor apaan sih gitu. Yang dimana istilahnya tau gak sih, kayak lu masuk ke kantor dan sifat asli teman-teman kantor lu tuh baru keluar 2-3 bulan kemudian gitu. Di situ gue udah marah banget, gue udah nggak betah banget di situ. Tapi gue masih bingung nih, soalnya kalau misalkan gue lanjut, ini pasti banyak drama nih, drama kantor toksik itu pasti bakal ada terus. Tapi kalau misalkan gue nggak lanjut, gue harus nekanin di konten gue supaya gue bisa hidup gitu. Ya gue bingung dong, gue bimbang di situ, gue takut banget men. Dan akhirnya setelah kejadian itu ada kejadian lagi yang dimana bikin gue marah lagi. Jadi bener-bener si toksiknya mereka tuh makin toksik lagi dan gue makin kesel lagi kan. Lu percaya nggak? Gue sempat marahin atasan gue gara-gara gue seakan-akan kayak diinjek gitulah. Gue ngebentak dia, sumpah gue nggak bohong. Gue ngebentak dia gara-gara, ya itu orang maksudnya apa sih, kayak cuma karena gaji gue lebih rendah atau jabatan gue lebih rendah ya bukan berarti lu harus enak sama gue gitu. Gue marah sama atasan gue dan akhirnya gue mikir, udah bodo amat, gue mau resign gitu. Gue mau resign gara-gara gue berani ngomong itu kenapa? Soalnya yang pertama, konten gue itu udah dapat banyak viewers gitu ya, dan gue yakin ini bisa menghasilkan uang meskipun gue masih nggak tahu caranya gimana pada saat itu gitu ya. Yang kedua, gue masih punya kerjaan freelance gue yang yang artis tadi yang gue ceritain, yang girl band, gue jadi editor gitu. Habis itu gue mikir kayak, udahlah gue mau resign gitu. Besoknya di bulan itu, gue ingat banget, bulan Oktober awal, gue di rumah nih, sebelum gue pergi ke kantor, gue tuh bener-bener yang namanya gue doa gitu ya. Pada saat itu gue doa banget, gue doa, gue minta tolong banget, semoga kalau ketika gue keluar dari kantor ini, tolong banget ya Tuhan supaya gue tuh bisa dikasih kerjaan gitu, gue tuh bisa dikasih apa ya, gue tuh nggak mau kalau misalkan resignment ini tuh jadi langkah gue yang gagal gitu. Gue nggak mau gagal gitu. Tolong kasih petunjuk gitu, tolong kasih gue kekuatan buat nyari kerjaan lagi gitu. Akhirnya gue ngeprint si surat resignnya. Itu kan ada 1 month notice kan, jadi gue harus kasih surat resign dan 1 bulan kemudian gue baru bisa keluar. Ketika gue kasih si surat resignnya, itu gue deg-degan banget. Gue kasih ke si HRD-nya. Gue masih masuk kantor kan. Pas masuk kantor di gue inget banget, jam 2 siang di hari itu, tiba-tiba ada 5 kontak yang nge-WA gue. Gue kaget, nih orang siapa men? Lu tahu nggak siapa? Ternyata 5 kontak itu adalah 5 brand yang berbeda yang mereka tuh mau nge-endorse gue di TikTok, yang minta gue nge-endorsein mereka di TikTok. Gila nggak? Ketika setelah gue doa gitu ya, setelah gue takut banget, gue minta petunjuk, tiba-tiba 5 brand nge-kontak gue, dan salah satu brandnya itu centang biru yang lumayan gede banget, minta gue tolong endorsein produk skincare mereka. Gila gak sih? Dan disitu gue kayak, gue bersyukur banget, gue terima kasih banget, gue seneng banget, gue happy banget. Dan itu tuh belum selesai sampai situ. Masih di bulan Oktober, masih di bulan yang sama. Besoknya tiba-tiba gue ditelepon sama temen gue. Gue ditelepon, bro, lu mau nggak kerja bareng gue? Gue kerja di perusahaan digital marketing gitu. Lu jadi editor freelance, nggak usah pergi ke kantor. Dan gila nggak sih? Gue seneng banget. Oh boleh. Gajinya lebih besar daripada yang freelance yang sebelumnya, yang editor girl band itu. Dan ditambah gue jadi editor lagi di perusahaan digital marketing, yang dimana gue nggak usah pergi ke kantor, gue freelance-nya di rumah gitu. Cuman ya paling gue keluar ngambil data doang. Terus udah gue kerjain di rumah, dapat gaji yang lumayan besar juga, hampir sama dengan gaji gue di kantor yang full time gitu. Dan disitu gue kayak, wah, gue makin semangat, gue makin seneng banget, gue bisa dapat kerjaan yang banyak. Tapi kan gue masih ada 1 bulan lagi untuk bekerja di kantor yang full time itu, tanpa istilahnya kayak
tanpa bisa keluar dulu gitu. Jadi ketika gue kerja di kantor full time itu gue udah gak ada niat banget ngerjain kerjaan kantornya, tapi gue tetap harus profesional dong. Jadi gue tetap kerjain semua kerjaannya. Yang penting gue masih bisa ngerjain, yang penting tuh gue masih bisa kerjain segala macamnya secara betul gitu ya, secara benar gitu ya. Cuman ada cuman ya. 5 hari sebelum gue keluar kantor secara secara terstruktur, secara benar gitu ya. 5 hari sebelum gue akhirnya keluar kantor, tiba-tiba ada masalah lagi di kantor gue, yang dimana gue gue gak ngerti juga sih. Kayak maksudnya gue tuh udah dipandang jelek men sama satu kantor, cuman gara-gara hal yang sebenarnya tuh nggak gue nggak ngerti juga sih. Kayak maksudnya intinya tuh kayak mungkin gue salah, tapi mungkin juga gue bener gitu. Gue nggak tahu sebenarnya salah gue tuh apa, tapi sekantor tuh udah bener-bener ngeliat gue tuh jelek gitu. Dan akhirnya di 5 hari sebelum gue keluar itu ada masalah lagi yang membuat gue makin kesel, gue makin nggak suka banget sama orang-orangnya. Di situ gue udah nggak tahan, dan akhirnya gue keluar secara tidak bener lah, gue nggak tahu sebutannya apa, pokoknya secara tidak normal lah gitu. Jadi gue keluar aja gitu, gue udah nggak ada pamitan gitu. Mungkin yang lu yang ngedenger yang udah kerja mungkin mikir kayak lu bakal ngerusak CV lu bakal ngerusak apa, lu bakal bikin lu nggak bakal diterima lagi ke depannya. Ya, gue tahu akan resiko itu, tapi ya mungkin bebas lu bisa bilang gue lemah atau apa, gue bodo amat sih. Tapi ya lu bayangin aja lu dikeroyok sama satu kantor gitu ya, keroyok dalam arti mental lu gitu ya, dikeroyok sama satu kantor, emang lu betah? Ya gue mah, kita mau ngomongin secara secara logika aja gitu, secara rasional gitu ya. Apakah lu bakal betah dengan lingkungan seperti itu? Ketika lu nggak punya teman sama sekali, lu dipandang rendah sama semua satu kantor gitu ya. Kayak gue nggak ngerti aja, ternyata tuh dunia kerja tuh itu tuh ya, balik lagi kayak yang tadi gue bilang, gue belajar banyak hal banget di 2022 ini. Salah satunya itu orang kerja itu bener-bener kayak bener-bener kayak koloseum, tau gak sih? Lu tau gladiator gak sih? Jadi seakan-akan kayak semua orang tuh berusaha untuk survive. Dan gue ngerasa kayak gue hidup nggak kayak gitu men. Gue tuh hidup nggak mau cuman buat nyari uang, tau gak sih? Gue tuh hidup pengen punya impact buat orang lain. Gue pengen sopan sama orang lain, gue pengen baik sama orang lain. Tapi ternyata di luar sana tuh ada aja orang yang nyari uang tuh harus dengan menjatuhkan orang lain dulu gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak Kayak di luar sana tuh ada loh cara mendapatkan uang, mencari uang yang lebih, menurut gue yang lebih positif gitu, yang dimana lu tuh nggak harus ngejatuhin orang lain, yang dimana lu itu nggak harus merasa paling benar, merasa paling hebat, sampai lu nggak peduli sama orang lain gitu. Dan lu mungkin merasa kayak, oh lu yang salah karena kantor musuhin lu. Enggak, lu belum tahu cerita aslinya. Gara-gara soalnya gini, di kantor gue itu terbagi jadi beberapa kubu gitu loh. Ada kubu yang ini, kubu yang itu, kubu yang ini, dan setiap kubu tuh ngomongin satu sama lain. Betah nggak lu ada di kantor kayak gitu? Gue mah logika aja gitu. Gue mah rasional aja. Gue nggak mau kerja di kayak gitu. Akhirnya gue keluar. Singkat cerita gue keluar. Di situ gue culture shock lah, kayak yang awalnya gue pergi kantor tiap pagi, tiba-tiba sekarang gue nggak pergi gitu. Tiba-tiba sekarang gue harus kerja di rumah doang gitu. Yang meskipun gue masih ada kerjaan, tapi gue masih ada rasa takut juga, soalnya kan pekerjaannya freelance kan gitu. Nah, di bulan November Desember itu gue mulai menekuni TikTok gue, dan gue sangat bersyukur banget. Kenapa? Soalnya TikTok gue grow-nya lumayan jauh banget dari waktu gue keluar kantor sampai sekarang. Sekarang sampai detik ini tuh gue punya hampir berapa ya, 43 ribu followers, dengan viewers gue tuh lebih dari 5 juta gitu. Gue agak lupa juga, tapi lu boleh lihat juga nanti kalau misalkan lu penasaran dengan TikTok gue. Gue udah kerja sama dengan banyak brand. Gue gue dikontrak juga dengan brand yang lumayan besar sekarang. Dan gue kerasa kayak
gue nggak tahu ya, mungkin ini jalan gue juga, mungkin jalan gue untuk ada di content creating juga, dan itulah kenapa gue kembali lagi ke podcast buat bikin podcast buat kalian ya, meskipun sorry banget gue nggak bisa bikin terus-terusan gitu ya. Tapi intinya kayak gue bersyukur banget gue dikasih banyak halangan dan rintangan selama tahun 2022 kemarin gitu. Dan gue ngerasa kayak gue ngerasa kayak 2022 itu jujur lebih banyak pengalaman negatif sebenarnya. Tapi balik lagi, kita tuh manusia tuh belajar bukan dari pengalaman positif, kita tuh dapat pelajaran tuh dari pengalaman negatif gitu. Dan gue bersyukur banget karena pengalaman negatif itu tuh terjadi supaya bisa mengajarkan gue gitu, mengajarkan gue untuk terus maju, terus terus memperbaiki diri gitu, terus apalagi sih, terus tidak pantang menyerah gitu ya. Kayak gue berterima kasih banget meskipun ya memang pengalamannya pahit gitu. Kalau misalkan gue ingat-ingat lagi, gue sedih gitu kalau ingat-ingat lagi. Cuman ya itulah yang bikin gue kuat sekarang gitu. Itu yang bikin gue kuat sama kehidupan gue sekarang, sama hidup gue sekarang, dan gue bisa lebih menghadapi rintangan yang lebih berat gitu. Dan hal yang gue banggain hari ini adalah gue bisa bekerja freelance di beberapa tempat yang bikin gue dapat pemasukan lumayan tetap gitu ya. Dan yang kedua, konten gue pun naik di TikTok dan bisa menghasilkan uang juga, sampai-sampai pada tahun 2022 kemarin gue bisa ngasih beberapa rezeki ke orang tua gue, yang dimana gue sangat bangga sih, jujur aja, bisa mengeluarkan duit sebanyak itu untuk orang tua gue, untuk keluarga gue. Dan mungkin di akhir konten ini gue cuma pengen bilang ke kalian, ketika lu mendapatkan rintangan atau halangan yang benar-benar bikin lu sedih gitu ya, percaya deh sama gue, yang namanya kebahagiaan itu tuh nggak ada yang bertahan lama. Dan hal yang sama pun terjadi untuk kesedihan gitu. Kesedihan atau halangan itu tuh nggak bakal bertahan lama gitu. Itu tuh paling cuman kayak 2-3 hari doang, ntar abis itu beres, pasti nanti lu bakal mendapatkan hari yang baik juga gitu. Jadi gue yakin dibalik kesedihan, dibalik rintangan, dibalik halangan yang lu dapetin setiap harinya, percaya deh sama gue, itu tuh sebenarnya lu tuh lagi dibentuk gitu. Lu tuh lagi dilatih, lu tuh lagi dibentuk, lagi di training gitu ya, supaya kalau misalkan lu mendapatkan rintangan yang lebih berat, lu tuh siap gitu, lu tuh nggak lemah gitu. Jadi maksud gue kayak buat lu yang mungkin sekarang lagi ngerasa capek, lagi ngerasa banyak halangan, ya gue pengen kalian percaya aja sama apa yang lo lagi kerjain sekarang, jangan berhenti, terus kerjain apa yang lo kerjain, dan percayalah pasti at the end of the day itu pasti bakal menghasilkan sesuatu yang memang sesuatu yang memang lo pengen itu terjadi, pengen itu lo dapatkan, dan itu tuh gue yakin lo pasti bakal mendapatkan apa yang lo pengen, apa yang lo inginkan gitu. Nah mungkin abis itu apalagi ya, di tahun 2023 ini banyak sih planning gue yang bakal gue kerjain, yang sekarang pun gue sedang mengerjakannya gitu ya, untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi gue wish buat kalian di tahun 2023 ini supaya semoga semua planning lu tuh bisa bisa berhasil, bisa selesai dengan baik, bisa didapatkan dengan baik. Tapi jangan lupa juga buat terus mengupgrade diri lu, keluar dari zona nyaman lu, keluar dari zona yang bikin lu tuh nggak mau berkembang gitu ya. Terus cari sesuatu yang baru. Soalnya apa? Kalau misalkan lu melakukan hal-hal seperti yang tadi gue sebutin, mencari sesuatu yang baru, terus lu explore terus, kembangin diri lu terus, percaya sama gue, ketika nanti tahun 2023 berakhir, ketika lu masuk ke tahun 2024, lu bakal bersyukur, lu bakal berterima kasih sama diri lu. Hey, terima kasih ya, soalnya lu udah mau berkembang di tahun 2023 gitu. Karena kalau misalkan lu gak ngapa-ngapain, lu masih melakukan hal yang sama, itu gak bakal ada sesuatu yang berkesan buat hidup lu gitu. Percaya sama gue, dan lu gak bakal kemana-mana kalau misalkan lu gak mengembangin diri lu sama sekali gitu. Kalau misalkan lu gak mau keluar dari apa yang lu kerjakan setiap hari, lu pasti bakal ya stuck di situ aja gitu. Lu gak bakal kemana-mana gitu. Jadi mungkin ini aja cerita gue
untuk podcast hari ini. Mungkin kalau misalkan nggak jelas, sorry ya. Karena ya itu cuman pengalaman gue aja sih yang mungkin bisa lu ambil buat jadi pelajaran buat lu gitu. Jadi sampai sini aja podcast gue hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Depan Layar Podcast selanjutnya. Mungkin di selanjutnya gue bakal ngomongin sesuatu yang lebih mungkin lebih pengalaman gue yang lebih punya arti banyak lah ya, nggak cuma pengalaman biasa doang gitu. Nanti gue bakal cari lagi ide-ide konten apa aja yang mau gue ceritain ke kalian. Tapi yang pasti stay tune di Depan Layar Podcast ya. See you next time, bye bye.